Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada malam hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kita akan coba membahas sebuah kitab yang sesungguhnya kitab ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, apalagi bagi kita yang mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena ini adalah merupakan muqaddimah, permulaan atau pintu daripada ilmu nahwu. Insyaallah taala pembahasan kita pada malam hari yang sangat berbahagia ini adalah kita akan membahas kitab Matan al-Ajrumiyah. Akan tetapi yang kita bahas ini adalah merupakan syarahnya, karena biasanya setiap kitab matan itu pasti ada syarahnya, seperti yang antum sering pelajari, misalnya al-usul ats-tsalatsa, atau al-qawaid al-arba, itu semua ada syarahnya, syarah itu artinya penjelasan. Matan itu artinya inti, matan ilmu artinya inti daripada ilmu. Atau misalnya kalau matan Ajrumiyah, matannya daripada Ajrumiyah itu sendiri. Biasanya kitab matan itu biasanya kayak Al-Qawaid Al-Arba'ah, itu Al-Qawaid Al-Arba'ah itu lebih tepat kalau kita katakan bahwa Qawaid Al-Arba'ah itu adalah risalah, karena kalau mau dikumpulkan itu nggak sampai 2 halaman. Lalu kemudian disyarahlah misalnya oleh para ulama-ulama kita. Jadi ada yang sampai 1 kitab dan seterusnya. Jadi syarah itu artinya penjelasan atau keterangan. Matan adalah intinya. Kalau antum lihat Matan al-Ajrumiyah itu tipis, Akan tetapi setelah disyarah oleh
ulama dari zaman ke zaman, maka ya kita lihat bermacam-macam. Ada yang tebal sekali, ada yang panjang sekali, ada yang pendek, ada yang singkat. Seperti yang akan kita pelajari pada malam ini, yaitu kitab At-Tuhfa, ya, At-Tuhfa Al-Usabiyah fi tashili matni Al-Ajrumiyah. Ya, jadi ini yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab At-Tuhfa Al-Usabiyah ini, ya, fi tashili matni Al-Ajrumiyah, ini buah karya ya dari salah seorang ulama yang alhamdulillah sampai pada saat ini beliau itu masih hidup, dan beliau sekarang mengajar di salah satu sekolah ya atau madrasah di Yaman sana. Ya, beliau mengajar di tepatnya di kota Dammaj ya, di Darul Hadis. Dan beliau ya Abu Abdullah ini Ahmad Thabit bin Sa'id Al-Usabi, beliau adalah merupakan salah seorang pengajar nahwu. Ya, dan beliau adalah merupakan salah seorang murid dari ulama terkenal ya, ulama terkenal yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Taib, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita ya, dan pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, matan al-Ajrumiyah ya, matan al-Ajrumiyah seperti yang saya katakan di awal tadi, itu pembahasannya sebenarnya sangat singkat. Dan matan al-Ajrumiyah ini adalah merupakan pintu untuk memasuki ilmu nahwu. Ya, jadi matan al-Ajrumiyah ini adalah merupakan pintunya. Jadi kalau kita mau memperdalam ilmu nahwu, maka terlebih dahulu kita mempelajari matan daripada al-Ajrumiyah itu sendiri. Taib, matan al-Ajrumiyah itu sudah dibahas ya, sudah disyarah ya oleh para ulama dari masa ke masa. Nanti akan kita lihat setelah kematiannya beliau ya, pengarang buku ini ya Abu Abdillah juga namanya ya, rahimahullahu taala. Setelahnya beliau meninggal itu di abad ke-8 ya, kalau di abad ke-7. Nanti di abad ke-8, di abad ke-9 dan seterusnya sampai di abad kita ini itu disyarah ya oleh ulama. Jadi banyak syarahnya daripada kitab Matan al-Ajrumiyah, diantaranya yang akan kita bahas ini. Taib, kita akan lihat kitab ini ya. Pertama, judul kitab ini adalah At-Tuhfa Al-Usabiyah. At-Tuhfa itu artinya adalah hadiah atau bingkisan. Ya, kalau antum buka kamus, maka At-Tuhfa ya, tuhfatun itu maknanya, sinonimnya atau muradifnya adalah hadiah atau ya semacam bingkisan. Ya, Al-Usabiyah ya, Al-Usabiyah ini penisbatan. Ya, jadi Al-Usabiyah diambil dari kata ya Al-Usab. Al-Usab itu nama tempat di Yaman. Ya, mantiqah, nama tempat di Yaman. Disandarkan kepada Usab, tempat. Jadi Al-Usabiyah. Karena Tuhfa adalah muannats, maka kita katakan At-Tuhfatu Al-Usabiyah. Ya, jadi maknanya di sini adalah bahwa bingkisan hadiah dari tempat yang bernama Usab. Ya, Usab itu salah satu tempat di Yaman. Taib, kemudian antum sudah tahu tashil. Ya, tashil itu dari isim masdar dari kata kerja sahala yusahilu tashil, ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya, dari kata akar katanya sahula. Sahula itu artinya apa? Lawan dari sa'uba. Sahula itu artinya apa? Mudah, easy kalau bahasa Inggris. Ya, tashil dalam memudahkan. Matni ya matan. Ya, matan inti. Al-Ajrumiyah, matan daripada Al-Ajrumiyah. Ya, jadi At-Tuhfa hadiah atau bingkisan Al-Usabiyah dari tempat yang bernama Usab fi tashili matnil Ajrumiyah, dalam rangka untuk mempermudah dalam mempelajari matan Al-Ajrumiyah. Ya, jadi sekali lagi matan Al-Ajrumiyah ini kalau antum baca, mungkin ada banyak dijual itu kitabnya, buku-bukunya matan Al-Ajrumiyah. Itu hanya matanya saja, intisarinya saja. Nah, biasanya kalau ada matan atau intisari itu perlu syarah, perlu dijelaskan. Karena yang kita baca itu kaidahnya. Dan nanti para ulama termasuk diantaranya Syekh Abu Abdillah Ahmad Thabit bin Sa'id Al-Usabi hafizahullah ta'ala, beliau akan menjelaskan ya bahwa apa maksud daripada perkataan Syekh gitu kan, seperti ini akan dijelaskan nantinya. Taib. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki
halaman ke-10. Antum buka halaman ke-10. Ya. Ini yang sebelumnya kita nggak baca ya, karena ini muqaddimah dari percetakan. Kita langsung masuk ke halaman 10. Ini kalau kitab ana ini halaman 10 karena ini adalah cetakan yang kedua. Ana nggak tahu kalau antum. Ya. Ini halaman ke-10. Tarjamatu ya mukhtasara lil musannif. Ya. Tarjamatun mukhtasaratun lil musannif. Apa artinya tarjamah? Nah, bukan. Tarjamatun itu artinya biografi. Ya, tarjamah. Misalnya biasanya kan kita baca tarjamatur rawi. Itu artinya biografi perawi gitu. Ya, tarjamatus sahabah gitu kan, biografi sahabat gitu kan, seperti itu. Nah, tarjamatun itu artinya adalah biografi. Mukhtasaratun. Apa artinya mukhtasaratun? Ya, ringkas, singkat. Jadi biografi singkat ya lil musannif. Ya, lil musannif. Al musannif apa artinya? Penulis atau pengarang. Siapa yang dimaksudkan di sini? Apakah pengarangnya ini Al-Lusabi ini atau Al-Lusabiyah ini, atau pengarangnya Matan Al-Ajrumiyah? Siapa yang dimaksudkan? Bukan yang ini. Tapi yang dimaksudkan adalah pengarang daripada penulis daripada Matan Al-Ajrumiyah rahimahullahu taala. Nanti kita baca di sini. Ya, ini yang akan kita pelajari. Jadi kita pelajari dulu tarjamanya atau biografi singkatnya daripada Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Jadi musannifnya atau penulis daripada kitab Matan Al-Ajrumiyah. Ya, kalau beliau yang nulis kitab ini hafizahullah taala, alhamdulillah beliau masih hidup. Ya, dan sekarang berada di salah satu kota di Yaman bernama Damaj, mengajar di Darul Hadis. Ya, hafizahullah taala. Baik, kita lihat. Antum bisa silakan disimak bukunya. Huwa Abu Abdillah. Ya, beliau adalah Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah itu adalah kunyah. Ya, jadi bukan namanya atau bukan lakopnya, tapi Abu Abdillah adalah kunyahnya. Antum semua berkunyah nggak? Masih ada yang belum berkunyah. Yang jomblo juga boleh berkunyah. Karena kunyah ini adalah merupakan salah satu sunnah yang sudah mulai dilupakan oleh kita kaum muslimin. Ya, sudah mulai dilupakan oleh kita kaum muslimin. Ya, kunyah ini ya sunnah hukumnya. Ya, bahkan orang yang tidak punya anak sekalipun, sudah bersuami atau sudah beristri, tidak punya anak juga berkunyah. Bahkan anak kecil pun berkunyah. Ya, anak kecil pun berkunyah, dan Rasulullah SAW banyak memberikan kunyah kepada para sahabat. Ya, diantaranya misalnya siapa yang diberikan kunyah oleh Rasulullah SAW? Istri beliau tercinta. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kunyahnya beliau? Ummu Abdillah. Ya, itu kunyahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah punya anak namanya Abdullah enggak? Boro-boro punya anak namanya Abdullah. Beliau tidak punya anak. Ya, akan tetapi diberikan kunyah oleh Rasulullah SAW dengan Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Anak kecil pun diberikan kunyah oleh Rasulullah SAW. Siapa contohnya? Adiknya Anas radhiyallahu taala anhu. Adik kecilnya Anas yang pada saat itu usianya mungkin sekitar 4, 5 atau 6 tahun. Namanya siapa? Abu Umair. Ya, Abu Umair. Siapa yang memberikan kunyah? Yang memberikan kunyah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke suatu ketika, Rasulullah datang berkunjung ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar masuk di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat adik kecilnya Anas yang bernama Abu Umair itu, kunyahnya Abu Umair. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Anas, apa yang menyebabkan adik kamu ini bersedih? Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik saya ini dia mempunyai seekor burung yang suka dia mainin, burung kecil, namanya An-Nugair. Ya, An-Nugair ini mati, maka dia bersedih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, madza fa'ala An-Nugair? Wahai Abu Umair, ada apa dengan An-Nugair? Ya, akhirnya Abu Umair itu tersenyum dengan kunyah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Abdillah adalah kunyahnya beliau. Namanya siapa? Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad.
Muhammad nama beliau, Muhammad adalah bapaknya, bin Daud, Daud adalah kakek beliau. Ya, As-Sinhaji. Ya, apa itu As-Sinhaji? As-Sinhaji ini di sini kata penulis hafizahullah taala adalah nisbatun ila Sinhaja. Ya, penisbatan kepada Sinhaja. Ya, apa itu Sinhaja? Sinhaja itu adalah qabilatun bil Maghrib. Salah satu kabilah yang berada di Maghrib, namanya Sinhaja afwan. Ya, jadi dinisbatkan, jadi kalau kita katakan As-Sinhaji, itu beliau di Muhammad bin Daud, ya, As-Sinhaji itu dinisbatkan kepada Sinhaja, ya, nama kabilah yang ada di Maghrib. Maghrib itu di mana? Kalau sekarang disebut sebagai Maroko, ya. Nah, banyak ulama-ulama yang kita kenal itu dinisbatkan ke daerahnya, ke negerinya, atau di mana tempat dia tinggal, atau di mana tempat dia dilahirkan. Contohnya misalnya siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada yang tahu nggak nama lengkapnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, anak kasih hadiah nanti, tapi nggak bawa sekarang. Siapa? Ya, nama beliau kunyanya adalah Abu Abdillah. Ya, jadi Imam Bukhari Abu Abdillah juga, masya Allah banyak Abu Abdillah ya. Abu Abdillah. Kemudian nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Kemudian bin siapa lagi? Ya, bin siapa? Kemudian siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Kemudian Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Bukhari yang kita kenal ini Al-Bukhari dinisbatkan kepada daerah wilayah yang namanya apa? Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan kalau tidak salah ya. Salah satu daerah jajahan Uni Soviet. Itu adanya di mana sana? Di apa namanya? Ya, bekasnya Uni Soviet itu. Uzbekistan itu Bukhara namanya. Beliau disandarkan ke situ, maka disebut sebagai Al-Bukhari. Itu yang kita kenal. Banyak di antara kita yang nggak tahu, sering baca diriwayatkan Bukhari gitu kan, tapi kita nggak tahu namanya siapa. Ya, anak ulangi namanya ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, kemudian bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Contohnya lagi siapa misalnya? Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah taala. Abu Zakaria kunyanya, ya. Imam siapa namanya tadi? An-Nawawi. Itu beliau dinisbatkan ke mana? Ke Nawa. Nawa ini nama tempat yang ada di Suriah kalau sekarang ya, atau tepatnya di Damaskus. Ada tempat namanya An-Nawa. Nah, An-Nawa ini tempatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka dinisbatkan ke tempat tersebut. Di antaranya lagi contohnya siapa? Al-Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ya, ada nama tempat namanya Turmuz. Ya, kemudian dinisbatkan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi banyak ulama-ulama kita penisbatannya seperti itu. Sama dengan Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. As-Sinhaji itu penisbatan kepada Sinhaja. Sinhaja ini adalah salah satu kabilah yang ada di Maroko, di Maghrib, ya. Nusiba ilaiha. Jadi beliau dinisbatkan kepada kabilah tersebut. Taib, wa kana min ahli Fas, ya. Dan beliau adalah penduduk kota Fas. Kalau bahasa Perancisnya itu kalau nggak salah Fez. Saya nggak tahu pengucapannya benar apa enggak, ya. Fas itu kalau tidak salah kota terbesar kedua yang ada di Maroko, ya. Setelah Casablanca. Di Maroko itu kan ada, kalau ibu kotanya kalau tidak salah Ribat ya, bener ya. Kemudian ada kota besar namanya Casablanca, ya. Casablanca itu namanya di Jalan Casablanca, itu diambil dari situ. Kemudian di sana di Casablanca, di kota Casablanca ada namanya Jakarta, nama street namanya Jakarta. Kemudian ada Soekarno, Soekarno. Kemudian ada juga Jalan Bandung itu di sana. Jadi apa namanya sister city gitu kalau tidak salah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, seperti itu. Jadi Fas itu adalah salah satu kota kedua terbesar yang ada di Maroko. Ya, disitulah berasal Muhammad bin Daud As-Sinhaji, pengarang atau penulis daripada Matan Al-Ajrumiyah yang akan kita bahas. Taib.
Kemudian beliau dikenal dengan Al-Ma'ruf bi Bani Ajurrum. Ya, beliau lebih dikenal, masyhurnya itu ma'ruf, beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Ya. Apa itu Ajurrum? Ajurrum cara bacanya di sini antum lihat di fathil hamzah. Ya. Hamzanya itu di fathah, al-mamdudah terus dipanjangin jadi a. Ya, jadi di fathah kan? Itu cara bacanya. Antum lihat di sini, di fathil hamzati al-mamdudati. Dengan di fathah hamzanya al-mamdudah dipanjangkan jadi a, gitu kan? Coba lihat, wa dhammil jimi. Kemudian warra'il musyaddadati. Kemudian jimnya di dhammah. Ya. Aju. Ya, kemudian warra musyaddadah. Kemudian ra-nya bertasydid jadi ajurrum, ya. Nah, seperti itu bacanya. Taib, kata penulis hafizahullah ta'ala, wa maknahu bilugatil barbar, maknanya dalam bahasa barbar itu maknanya ajurrum itu adalah al-fakir, ya. Fakir sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian as-sufi juga sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu makna daripada ajurrum dalam bahasa barbar. Ya, apa tadi maknanya fakir atau sufi gitu. Ya, itu maknanya seperti itu. Tapi kemudian kata penulis di sini beliau adalah nahwiyum. Ya, beliau adalah salah seorang ahli nahu, pakar nahu, ya. Pakar nahu, beliau salah seorang pakar nahu atau ahli nahu. Taib, nahwiyun itu jamaknya adalah nuhatun. Ya, nuhatun. Kalau nahwiyun seorang pakar nahu. Kalau nuhat para pakar nahu. Taib, mukriun. Beliau juga bukan hanya sekedar pakar nahu saja. Ya. Tapi bukan sekedar ulama nahu saja, tapi beliau juga seorang mukriun. Apa itu mukriun? Mukriun itu adalah orang yang punya otoritas untuk mengajarkan Al-Quran. Orang yang punya otoritas untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Beda kalau qori belum tentu mukri. Ada qori gitu, Masya Allah, qori luar biasa. Akan tetapi dia belum tentu mukri. Dia belum tentu punya otoritas untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Kan seperti itu. Jadi beliau juga seorang mukri. Ya, Masya Allah, jadi nahwiyun, mukriun. Kemudian walahu ma'lumatun min faraidah. Beliau juga di samping itu juga mempunyai keluasan ilmu dalam bidang faraid. Ya, jadi Masya Allah, beliau juga menguasai faraid. Ya, kalau di Indonesia ini hanya ya beberapa gelintir orang saja menguasai faraid. Ya, itu pun mungkin belum 100% gitu kan, seperti itu. Ya, faraid itu ya ahli waris, hukum waris gitu kan, seperti itu. Jadi seorang suami meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan 3 orang anak, bagaimana cara pembagiannya, itu namanya ilmu faraid. Ya, dan beliau menguasai ilmu ini. Taib, kemudian wa hisabin. Beliau juga menguasai matematika. Ya, wa adabin bari'in. Beliau juga menguasai ilmu adab, ya. Walahu, kemudian kata penulis, walahu musannafatun. Ya, walahu musannafatun, ya. Wa arajizu. Ya, beliau juga mempunyai musannafat. Ya, beliau mempunyai karangan-karangan, tulisan-tulisan. Ya, wa arajizu. Arajizu itu jamak dari ya urjuzah. Urjuzah itu artinya bait-bait syair atau puisi-puisi syair-syair. Ya, ilmu yang berbicara tentang syair-syair itu namanya arazi. Ya, arajiz. Ya, arajizu. Taib. Kemudian kata beliau, ya, walahu musannafatun wa arajizu fi al-qiraati wa ghairiha. Beliau mempunyai karangan-karangan atau tulisan-tulisan, ya, kemudian puisi-puisi fil qiraati wa ghairiha dalam ilmu qiraah dan selainnya, ya. Wal ghalibu alaihi ma'rifatun nahwi wal qiraati. Akan tetapi beliau itu dominannya, ya, beliau lebih menguasai nahwu dan ilmu qiraah. Ya, itu yang dominannya seperti itu. Jadi beliau itu lebih menguasai ilmu nahwu dan ilmu qiraah. Taib. Walahu asyakhun. Asyakhun jamak dari syekh. Ya, beliau mempunyai banyak syekh, banyak masyayikh, banyak guru-gurunya. Ya, seperti itu ulama-ulama itu. Coba antum baca. Ulama itu gurunya enggak 1 atau hanya 2 orang saja, enggak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala gurunya lebih daripada berapa?
lebih dari 1.700 guru. Masya Allah, tuh muter-muter itu. Kalau kayak kita kan, udahlah 1 cukup gitu ya, 2 cukup kan seperti itu. Ya, akan tetapi lihat para ulama kita, ya itu mereka mempunyai banyak masyayikh, mereka mempunyai banyak syekh, mereka mempunyai banyak guru, sehingga khazanahnya, pengetahuan mereka, wawasan mereka itu luas, ya, karena banyaknya guru mereka. Minhum diantaranya kata penulis Abu Hayyan rahimahullah taala. Abu Hayyan ini juga seorang ahli nahu, ya, ulama di bidang nahu. Taib. Kemudian kanat wiladatuhu, ya, adalah kelahirannya beliau, ya, yakni Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Beliau dilahirkan pada tahun kanat wiladatuhu sanata ithnataini wa sab'ina wa sittimi'ah. Beliau dilahirkan pada tahun 672. Ini Hijriah ya, bukan Masehi. Berarti beliau dilahirkan pada abad ke-6. Ya, beliau dilahirkan pada abad ke-6 Hijriah. Wa tuwfiya sanata salasin wa ishrina wa sab'imi'atin. Dan beliau wafat pada tahun 723 Hijriah, bukan Masehi. Berarti beliau meninggal pada abad ke-7. Jadi beliau ini adalah ulama abad ke-7, ya. Taib fa umruhu, maka ketika beliau meninggal rahimahullah taala, ya, usianya adalah 51 sana. Usianya 51 tahun. Jadi Masya Allah, sangat mudah sekali, ya. Akan tetapi perhatikan karyanya sampai kita baca pada hari ini, dan entah sampai kapan akan dibaca oleh kita semua. Kita semua ini yang membacanya, kemudian mengamalkannya, apalagi kalau sampai mengajarkannya ke orang lain, pahalanya mengalir ke beliau. Masya Allah, usia yang sangat singkat, akan tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga contohnya misalnya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala meninggal sebelum usianya 50 tahun. Ya, dan antum perhatikan, salah satu kitab beliau, ya, salah satu kitab beliau yang paling populer, ya, yang paling viral adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan menurut survei bahwa kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling banyak dikaji di seluruh dunia. Bukan yang tersahih, ya. Ya, kitab Riyadhus Shalihin bukan yang tersahih. Akan tetapi kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling banyak dikaji di seluruh dunia. Masya Allah, berapa banyak pahala beliau. Umur yang singkat, usia yang singkat, akan tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang singkat, ya, usianya tidak panjang, akan tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa kana katsir, udah azan belum? Belum kan? Baik. Wa kana katsiran ma yattabi'u al-kufina fi ibaratihim. Dan beliau rahimahullahu taala katsiran ma yattabi'u al-kufina fi ibaratihim. Beliau itu banyak mengikuti ibarahnya, ya, banyak mengikuti pendapat-pendapatnya, ya, atau ungkapan-ungkapannya, ya, al-kufiyin, ulama-ulama nahwu yang bermazhab Kufah. Karena bukan cuma fikih yang bermazhab, ya, nahwu juga bermazhab, ya. Nah, yang masyhur yang kita kenal dalam ilmu nahwu itu ada 2 mazhab. Yang pertama mazhab apa? Mazhab Basrah. Yang kedua mazhab Kufah. Ini yang masyhur, yang terkenal ini, ya. Dan ternyata, ya, Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullah taala, pengarang daripada matan Al-Ajrumiyah ini, beliau lebih cenderung kepada mazhabnya Kufah, ya, Al-Kufiyun. Jadi beliau itu rahimahullah taala mengikut kepada Al-Kufiyun, ulama-ulama Kufi, ya, ulama-ulama Kufah. Taib. Kat-ta'biri, contohnya misalnya kat-ta'biri bil hafzi badal jarri. Seperti misalnya ungkapan, ya, al-khafdu sebagai pengganti daripada al-jar, ya. Jadi nanti antum akan pelajari. Mungkin selama ini yang sering kita pelajari adalah apa? Al-jar, kan, ya. Ya, wa alamatu jarrihi ismun majrur, kan? Itu yang banyak kita pelajari, kan? Isim majrur, ya kan? Alamatu jarrihi, alamat jarnya, gitu kan, seperti itu. Kita mungkin di antara kita yang tidak pernah mendengar khafat atau mahfud, gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, kalau jar atau majrur itu mazhabnya Basrah. Ya, istilahnya dipakai oleh Al-Basriyun. Ya, ulama-ulama atau para ahli nahwu dari
yang mengambil mazhabnya Basrah. Kemudian kalau khafat ya itu dipakai oleh al-Kufiyun, ulama-ulama yang bermazhab Kufah. Ya, ulama-ulama yang bermazhab Kufah. Ya, contohnya misalnya begini.